petek-peteknya itu kan merasa pertanian nih. Iya. Ibaratnya nggak bisa ditanam. Berontaknya ada. Kita juga jelas. Lagi kena matahari sana. Iya sih. Sampai kita ya. Di sini belum. Itu lebih jelas nih. Jauh ibu ada gini kan yang sana. Masih dapat. Yang mana sih? Bisa dapat uang. Cekaknya dulu kilo dah. Israel. Turunan Abraham ya orang ini semua rumah batu orang itu ya. Itu namanya rumah batu itu ya. Rumahnya ya. Itu ya rumahnya ya. Dari batu. Terus ya kok di sana tadi seng kan nampak seng belakang ini enggak. Oh, iya. Itu kan. Tapi sebelah sini yang satu tadi kosong. Kosong kayak pasir semua gitu. Itu kan sebelah sana yang jauh itu kan kosong juga itu kan. Ya. Mereka ada buat panel-panel gitu ya. Panel-panel kata surya untuk pembangkit listrik itu. Iya, ngambil listriknya ya kan. Itu banyak tuh mau. Itu lah kan kayak di tanah-tanah kersang kan. Jadi itu kan coklat-coklat kan. Coba sudah habis waktunya pula ini. Tempel dulu Mas. Sama tempel dulu. Video ini ya. Iya, itu videonya kan. Belum dipencet kan? Belum dipencet bulatnya dah. Itu kan tanah liat semua itu kan. Dapat ya? Dapat. Kan dari tanah liat semua kan. Memang gersang ya kan. Kita nanti di Medan nggak pas habis kan. Kalau rasanya orang tinggal di Indonesia udah ada apanya tinggalnya bisa ya kan. Tanah kayak gitu aja Iya. bisa jadi produksi. Iya. Karena gini aja mereka bisa ya. Itulah adil Tuhan. Nggak kita yang taruhnya di sini. Karena kita nggak terulah. Bodoh. Bodoh bisa kan. Itu partai ya kan. Bisa di
oleh orang itu toilet itu kak Pak. Kan tandus kan kak. Bandingkan kita di sana. Iya nah, adil tuh kan ini. Iya kan, taunya kemampuan kita kan. Dia semua ciptaan dia kan dia cintai kan. Iya. Yang kita bilang Taruhnya yang tandus. Iya. Bisa nggak habis otaknya. Iya. Kalau kita langsung buntu. Toilet itu tandus sekali kan. Kalau kita suntuk duluan. Iya. Beli itu. Kayak kita ngeladanginya kayak gitu ya kan Pak. Nanti kita kalau pas lagi di persediaan, kan kita ada tandus semua. Iya. Terus kambing makan rumputnya jadi mana coba Katanya orang itu belanda yang kering-kering itu. Orang itu rumputnya nggak kayak rumput kayak kambing kita. Katanya, Iya. kalau kambing kita kalau udah hijau kan nggak mau. Enggak. Kalau udah kering-kering mana mau? Rumput juga nya kan Pak. Makanya ajaib nih Tuhan itu ngasih orang apa-apa pikiran kan. Apa itu? Berkabut. Makasih ya. Oke. Coba lihat hasilnya. Nggak tahu. Kita tanam Sebelah sana nggak berkabut, sebelah sini yang berkabut. Kita bersama. Konten di sekali kan. Keluar dari bandara Yogyakarta. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Perkenalan dulu. Katanya kalau belum kenal, Cuma ya itu. belum sayang. Kalau sudah kenal, Tidak makin sayang. sayang. Tetap sayang. Sayang, sayang, Disayang sayang. Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Baik Tuhan. Ibu, pertama-tama selamat datang di Yogyakarta. Namaku Mardiono atau Mas Bro. Mas Bro. Apa sih kalau dengar nama saya ketawa begitu sakit hati tadinya Pak? Mas Bro. Ya. Mardiono. Soalnya kalau di sini nama saya Masdi. Tapi karena saya belajar bahasa di Jogja, wong Jawa susah panggil nama saya. Hanya mereka gantikan nama saya jadi Mardi. Paling dekat dari Masdi ganti satu huruf aja ya. C-nya jadi R jadi Mardi. Makin dalam jadi Mardiono. Tapi singkatnya Mas Bro aja ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah keluar dari airport. Setelah udah selesai dari ujian paspor dan ujian bagasi, kita sudah bebas menuju ke Gunung Ibu. Perjalanan kita Sebagian besar tanahnya kita pilot kita namanya Mr. Majid. Halo Majid. Halo. Silakan berdiri Pak Majid. Nggak usah sekarang aja. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu kita program dari airport kita langsung menuju ke Gunung Ibu. Kita makan dulu. Tapi saya sebetulnya lebih suka kalau kita masuk ke Gunung Ibu dulu baru makan. Soalnya orang Indonesia itu habis makan perut membesar dan mata mengecil. Ya kan? Boleh. Saya udah 10 tahun laris manis sama grup ini, jadi udah hafal karakter orang Indonesia begitu ya. Tapi kali ini Abuna katanya enggak, ini grup beda, ini penuh dengan semangat cita-cita, jadi mereka akan semangat sampai masuk ke Gunung Ibu dan akan dengar cerita-cerita dari surganya. Apakah itu benar? Nanti akan terbukti kalau Bapak dan Ibu nggak ngantuk. Kalau ngantuk, saya udah bawa senjata, semua akan ditimbang di kaki biar fresh. Setuju? Setuju. Oke deh.
Putus Baik, ya. Bapak Ibu, kita dari restoran, dari sini ke restoran kurang Rumput-rumput lebih pada 40 kering. menit. Kita makan siang dulu, habis makan baru kita naik bus lagi masuk ke Gunung Ibo. Dari restoran ke Gunung Ibo kurang lebih 2 menit, 15 titik. Habis itu kita masuk ke Gunung Ibo. Apa istimewanya Gunung Ibo itu? Kenapa ada di program kita Gunung Ibo? Musa. Apa sih? Ada Musa di situ. Musa, kenapa Musa? Mbak, dia di Gunung Sinai, terima Ayo, Taurat. saya mau dengar jawabannya. Dia melihat tanah perjanjian dari Gunung Nebo. Apa? Dia melihat tanah Kanaan dari Gunung Nebo. Kenapa dia melihat kata? Disuruh Tuhan berdoa sama Yosua dibawanya. Baru dia meninggalnya di situ juga. Musa tidak dikasih masuk ke tanah Kanaan. Iya, dia melihat tanah Kanaan dari Gunung Nebo. Tapi kenapa tidak boleh masuk? Karena dia salah karena memukul apa? Pakai tongkat, mengeluarkan air di Mara. Tidak. Apa jawabannya tadi, Bu? Karena marah Musa waktu Jangan memukulkan. nangkap itu biar dapat hadiah nanti. Ayo. Kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa masuk? Coba bayangkan Bapak Ibu, Musa berumur 80 tahun, keluar dari Mesir, menuju ke tanah Kanaan, bermuter-muter di padang Gunung Sinai dan di Yordania. 40 tahun dia. 40 tahun dan Iya. akhirnya tidak dikasih masuk. Dikasih masuk. Dia berdosa. Dia berdosa. Iya, Memang dia karena berdosa, marah. apa dosanya? Kan marah waktu apa memukul. Merayakan Natal bersama. Begitu juga di Paskah, begitu juga di Idul Fitri dan Idul Adha. Dan saya bisa juga membuktikan bahwa di sini benar-benar dua-duanya rata. Bukti yang sangat jelas, KTP atau paspor tidak ada tulisan agama di sini. Sama sekali enggak. Dan mungkin ya dari pengalaman saya yang saya merasakan di Indonesia sama keluarganya, karena saya sering ke Indonesia, yang setelahnya dipikirin terus, yang spesial banget di sini atau yang aneh di sana yaitu campur agama sama politik. Oh iya. Indonesia itu begitu. Iya. Di apapun di politik dicampur sama agama. Politik ada tempatnya, agama ada tempatnya. Jangan masukin politik ke tempat agama atau agama ke tempat politik. Hasilnya bahaya itu. Ya bisa aja juga saya kalau lagi di Jakarta ikut demo-demo gara-gara nasi bungkus atau nasi padang kan habis berisik kita besok. Nah itu waktunya si apa namanya Ahok, ya kan banyak orang yang keluar ke jalan. Ngapain di sini? Nggak tahu, cuma kan dikasih nasi bungkus. Jadi ya begitu. Jadi jangan masukinnya sekali lagi ya agama itu kalau dicampur sama politik atau politik dicampur sama agama itu hasilnya bisa bahaya sekali ya. Ya, dari kepercayaan dan persatuan itu ya Jordania walaupun dikelilingi oleh negara-negara yang berkonflik tapi ya nggak dipengaruhi karena rakyatnya semuanya punya kepersatuan dan kebersamaan dan kepercayaan yang sama. Baik, Jordan ini di masa dulu, di masa kurang lebih 1200-1300 tahun sebelum Masehi. Jadi yaitu masa keluaran bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Jordan ini nggak ada negara namanya Yordania, tapi di Yordania ini ada beberapa kerajaan dunia yang tersebut di Alkitab, dan 3 kerajaan yang paling besar dan yang paling terkenal dan yang paling luas: kerajaan Edom di selatan, kerajaan Moab di tengah, di mana kita sekarang di Moab, dan kerajaan yang ketiga yang utara yaitu kerajaan Ammon. Ammon, ya itu nama Ammon itu sebetulnya dari Bani Ammon, dari kerajaan Ammon. Jadi Ammon di utara, di tengah kerajaan Moab di mana kita sekarang, dan bagian selatan yaitu kerajaan Edom. Baik, Musa yang memimpin bangsanya keluar dari Mesir menuju ke mana? Menuju ke Tanah Abang, karena mereka mau berbelanja di Tanah Abang. Menuju ke mana? Ayo. Hah? Ngapain di Tanah Kanaan, di Tanah Perjanjian? Nah, jadi mereka keluar dari Mesir
mengikuti Musa karena mereka mau menuju ke tengah tanah. Di salah satu daerah di Padang Pasir yang namanya Padang Pasir tadi, bangsa Israel, kan mereka dari Mesir seharusnya beberapa minggu, beberapa bulan lah sampai tujuan. Tapi mereka akhirnya terjebak di Padang Pasir, muter-muter setahun, 2, 3, 5, 10, nggak keluar dari Padang Pasir. Memang kenapa? Karena Tuhan tidak mau generasi yang manja ini, generasi yang masih di otaknya mereka diperbudak di Mesir, yang masuk ke tanah Kanaan. Jadi Tuhan mau generasi baru, generasi yang kelahiran di Padang Pasir, generasi yang kelahiran di keadaan yang begitu susah. Karena selalu dari kesusahan pasti ada kemenangan, ya. Nah, di salah satu daerah mereka kehabisan air, kehausan. Bangsa Israel berkumpul. Mereka mau protesnya kepada siapa? Musa. Nah, kepada pemimpin. Kalau kepada ibu di program ada sesuatu yang kurang berkenan, pasti protes kepada Abuna. Karena Abuna bukan cuma sekedar pemimpin rohani rohana juga. Nah, di hotel saya nggak ada handuk. Nah, kita Abuna gimana sih? Ini di kamar saya nggak ada handuk. Ya, masalahnya kecil, masalahnya besar, tapi kita langsung ke pemimpin. Nah, itu sama juga. Bangsa Israel protes langsung ke Musa dan katanya Harun. Kenapa membawa kami ke tempat celaka ini? Kamu ke tempat menabur, tambah pohon ara, tambah pohon delima, tambah pohon anggur, bahkan air minum pun tidak ada. Mereka protes karena mereka hampir mati kehausan. Jadi wajar Musa juga mengerti apa? Memang benar sih. Kenapa ya? Kami disiksa begitu keadaannya. Langsung keluar Musa dari sana pertolongan. Sujud. Kemudian Tuhan sempat kepada Musa. Tuhan minta Musa, engkau dan kakakmu Harun jangan lupa membawa tongkatmu, bukan HP, bukan charger, bukan power bank. Apa yang kita membawa? Tongkatnya. Membawa tongkatmu dan nyuruh umatmu berkumpul di depan bukit batu ini, ngomong sama batunya, airnya akan mengalir. Jelas gak ada yang susah, happy sekali, senang sekali Musa udah ada solusi. Tapi happy dan GR, wah saya akan cari kalian, akan memberikan kalian air. Dia membawa tongkatnya, nyuruh umatnya berkumpul. Lah umatnya berkumpul, kan mereka haus, kumpul semua. Dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Ya, Musa berkata, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagi dari bukit batu ini? Sesudah itu, dibukalah Musa, batunya pakai tongkatnya. Sekali tidak ada air yang mengalir. Malulah Musa. Sekali kedua, secara yang begitu marah, memukul batunya, baru airnya mengalir. Tapi Musa di situ ada salahnya. Apa salahnya itu? Satu kata. Apakah kami siapa? Kami adalah Musa dan Harun. Padahal yang akan memberi air adalah Tuhan, bukan Musa, bukan Harun. Itulah salahnya Musa. Makanya dosanya Musa di situ bukan karena disuruh ngomong tapi dipukul. Karena udah ngomong ada yang mengalir, memukul batunya. Sekali tidak ada air yang mengalir. Kali kedua cara yang begitu marah, lalu airnya mengalir. Tapi Tuhan sangat marah sama Musa. Tuhan berfirman di Bilangan 20 ayat 10 kayaknya. Karena kamu tidak menghormati keputusanku, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati keputusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu sudah akan membawa jemaahku ke negeri yang kepada sangat jelas Bapak Ibu. Bukan karena saya suruh Anda ngomong, tapi kasihan batunya Anda memukul batu, nakal Anda yang Musa. Gak ada. Tapi karena Musa mau mencuri apa? Itu bukan kemuliaan Tuhan. Makanya tadi saya coba mancing aja. Kenapa saya berkemuliaan? Karena Musa egois, karena Musa marah, karena Musa memukul batu. Tapi kenapa?
apa salahnya Musa, apa dosa dia Musa. Jadi saya yakin Bapak Ibu 99% orang Kristen nggak ngerti penafsiran yang benar kenapa Tuhan tidak mengizinkan Musa, padahal itu sesuatu yang penting sekali. Kita harus punya ilmunya dan kita harus punya pengetahuan yaitu bagaimana dan kenapa Musa tidak dikasih masuk. Hanya bisa memandang dari puncaknya Gunung Ibu. Nah, nanti di Gunung Ibu saya cerita sedikit mengenai bagaimana Musa mendaki gunungnya dan apa yang Musa bisa memandang dari situ dan apa yang terjadi dan maksudnya Musa di Gunung Ibu, ditemukannya di mana dan yang lain-lain. Tapi biarlah nanti habis dari sekolah. Tapi janji nggak ada ngantuk ya, nggak ada ngantuk ya. Oke deh. Ada yang mau ditanya? Haus kah? Itu bagi air ya. Keluar baru ketemu sama guide dan bis di Israel yang akan melayani selama berada di Israel ya. Beberapa hal yang kita harus Tadi ingat kita baik-baik kami ke yaitu atas. ketika kita masuk border artinya kita Gunung masuk daerah yang Gunung security-nya Nebo. tinggi. Maksudnya apa security-nya tinggi? Yang pertama kita nggak boleh foto-foto di luar. Oh iya. Ibu, betul. pakai HP, pakai kamera, rekam video itu nggak boleh. Iya. Nah, itu pertama. Hal yang kedua, jangan berpisah sama grup. Jangan lihat misalnya ada toko atau ada exchange office atau ada apa aja berpisah dan jalan sendiri, itu bahaya. Jangan berpisah sama grup. Yang ketiga, di dalam ruangan imigrasi, orang pertama masuk adalah Pak Pendeta dan orang terakhir keluar adalah Pak Pendeta. Kalau mereka nanya apa-apa, kita ngerti pertanyaannya, nggak ngerti pertanyaannya, tolong jangan jawab. Biar Pak Pendeta aja yang kasih jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka nanya. Mau kemana, mau berapa lama, hotelnya, tour guide-nya, apa aja, jangan kasih jawab. Ya kalaupun ya kita udah baca itinerary dan kita udah tahu nginapnya malam ini di mana, tapi tolong ya, jangan kasih jawab. Pura-pura nggak ngerti, ya. Mengerti bahasa Inggris sama sekali biar abuna aja, satu orang yang jawab biar aman ya. Jelas ya Bapak Ibu. Nanti kalau kita sudah masuk ke border, ke daerah perbatasan, saya akan umumkan. Dari situ mohon HP boleh disimpan atau jangan dimainkan pakai ya kayak semacam kita lagi ambil foto. Kadang-kadang kita ambil selfie, mereka nggak ngerti ini lagi ambil selfie ya. Kiranya kita lagi memfotokan perbatasannya atau bordernya. Jadi biar aman dan lancar, ya HP boleh dihindari beberapa puluh menit sampai udah beres ya. Jelas ya Bu Ibu? Oke deh, ini kita kurang lebih 15-20 menit perjalanannya begini, turun terus, turun menurun terus dari kurang lebih 800 meter tadi puncaknya Gunung Ibu sampai 300 meter di bawah permukaan laut. Sambil jalan kita akan memandang Laut Mati, memandang sebagian dari lembah Jordan dan lembah-lembah yang begitu gersang berada di sekitar sini.
betul lah. Itulah dimakan kambingnya. Tapi bisa juga Pak. Bisa gitu kan. Ajaib, sungguh ajaib. Rumputnya kering, tapi kambingnya bisa makan. Bukan rumput yang kering itu. Ajaib lah. Laut mati. Ih, Tele itu dia kambingnya banyak dah. Ih, apa dimakan kambingnya itu? Iya. Banyak pula kambingnya itu.